dan limpahan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini, yaitu Ovarium, yang berjudul Peranan Muslimah dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan. Tak lupa kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah suri tauladan sebaik-baiknya. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena telah menyempatkan waktu untuk menghadiri acara kita pagi hari ini. Alangkah baiknya sebelum kita mulai acara pagi hari ini, kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada acara pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga penyampaian materi, yang keempat sesi tanya jawab, kelima sesi dokumentasi, dan keenam penutup. Acara pertama yaitu pembukaan sebagaimana yang telah berlangsung, dan acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ukhtina Lulu. Kepada Ukhtina Lulu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dalika adna alla ta'ulu wa atun nisa'a sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan faquluhu hani'an mari'a wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Afwan ya teman-teman, kita tunggu pematerinya untuk join terlebih dahulu.
Baik, karena pemateri kita sudah masuk, langsung saja kepada Uktina Eni Yuniarti kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Oke, sudah tampak saya ya. Suara saya bagaimana ya? Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Syada la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar wa rasuluh. Asbana wa aslamu kala walhamdulillah syarika la ilaha illa huwa nusur. Asman ala Islam wa kalimat ikhlas wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa la milati abina Ibrahim hanifa wa musyrikin ma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kayaknya senang sekali ya saya berada di tengah-tengah. Saya izin manggilnya teman boleh ya. Saya berada di teman-teman semuanya. Serasa saya masih muda kembali ya. Masih muda. Jadi bisa berada di tengah-tengah semua teman-teman yang ada di sini. Alhamdulillah ini pesertanya udah banyak sekali ya, 41. Ini kali ketiga saya berada di sini gitu ya. Tahun 2010 saya pernah diundang oleh FSA ada 2 kali, kemudian saya pindah ke Jakarta dan alhamdulillah kali ini qadarullah ternyata saya bisa kembali lagi di sini meskipun tidak seperti dulu ya. Dulu waktu saya di sini saya di masjidnya FSA ya. Alhamdulillah. Baik, segala puji bagi Allah, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, sehat walafiat, sehat dan bahagia. Semuanya bahagia ya. Bahagia hari ini. Bahagia ya. Alhamdulillah, semuanya sehat walafiat, sehat dan bahagia. Bahagia nggak hanya secara sehat, nggak hanya secara fisik ya, tapi juga sehat secara hati, insya Allah. Baik, sebelumnya ya, tak kenal maka tak aruh. Perkenalkan dulu, nama saya Eni. Tadi disebutkan sama, tadi artinya Mbak siapa ya? Mbak Ilma. Mbak Ilma. Oke. Iya. Jadi sama Mbak Ilma ya, disebutkan nama saya Eni Yuniarti. Saya Eni. Saya berasal dari Tarakan. Ada yang tahu Tarakan? Ya, saya dari Tarakan, Kalimantan Utara. Barangkali di sini ada teman-teman yang dari Tarakan, Kalimantan Utara ya. Jadi bisa sowan ke rumah saya nih. Saya sekarang lagi ada di perumahan Lamongan Indah di perbatasan dengan Kecamatan Meranggen. Kalau dari sini ke Ursula cukup jauh ya. Oh ya teman-teman nih masih online ya sekolahnya ya. Kuliahnya masih online ya. Baik, kita langsung aja. Dari panitia kemarin mengundang saya kemarin sore. Jadi mohon maaf kalau misalnya nanti kurang begitu maksimal karena persiapannya baru tadi pagi ya. Baru tadi pagi, semalam sempat persiapan sedikit-sedikit gitu ya. Tapi alhamdulillah ya ketika diminta sama Mbak Eka ya yang menghubungi saya, auto banget nih saya menyebutkan ya insya Allah saya bisa. Ya berarti saya yakin bahwa semua itu Allah yang menjawabnya ya. Baik, saya izin untuk share screen. Mudah-mudahan nanti bisa teman-teman sekalian baca. Oke. Apakah sudah masuk? Sudah ya? Baik. Sudah. Alhamdulillah. Tema yang diberikan kepada saya adalah peranan muslimah dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Wah, ketika saya diberi materi ini, wow banget ya.
Apa terbayang di teman-teman nih? Peranan kita sebagai seorang muslimah dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Sebentar, saya kebetulan ya, mungkin saya pengen nyampaikan sedikit. Saya di sini owner Wardah Kosmetik ya. Jadi ketika saya diminta untuk misi seperti ini, Bismillah gitu ya. Saya pengen berbagi kalau misalnya di teman-teman ada yang bisa aktif di sini, nanti akan ada hadiah dari saya. Ya, saya menyiapkan beberapa hadiah buat teman-teman nanti yang mungkin ada yang bertanya, kemudian teman-teman yang aktif dan sebagainya. Oke, baik. Sebelum saya mulai ke materi ini, saya coba buka dulu yang pertama. Pengen nanya dulu ke teman-teman nih. Apa yang terbayang dari tema ini, peranan muslimah dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan? Oke. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Sebelum masuk, silakan. Nanti panitia catat ya. Yang kebayang apa nih dalam pikiran kita nih? Peranan muslimah dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Ya, belum juga dimulai materinya sudah ditanya ya. Nggak apa-apa ya. Kita mau santai aja ya pagi hari ini ya. Udah pagi-pagi itu masih fresh gitu. Silakan, ada yang mau coba? Nggak apa-apa, sampaikan aja apa yang ada dalam pikiran kita. Sampaikan saja. Ada berapa nih? Ada 4. Panitia ada berapa panitia? Total panitia ada berapa? Panitia ada berapa Mbak Ilma? Ada 8. 8. Berarti 43 dikurang 8. Nah, sisanya itu adalah peserta. Silakan. Ada yang mau menyampaikan opininya? Sedikit saja. Izin menjawab, Bu. Silakan dengan siapa? Nurul Fajrin, Bu. Oke, dengan Mbak Nurul. Silakan Mbak Nurul. Berkenaan dengan kasus yang tengah viral sekarang, Bu. Yaitu tentang pelecehan terhadap perempuan. Oke. Oke, sekian, Bu. Gimana Mbak? Coba diulang kembali Mbak. Tentang pelecehan yang dilakukan terhadap perempuan. Oke. Sepintas dari Mbak Nurul tadi menyampaikan tentang kasus yang sedang viral ya, pelecehan terhadap perempuan. Oke, ya dalam pikirannya Mbak Nurul seperti itu. 2 saya minta, satu lagi siapa? Dicatat ya panitia ya. Nanti kalau sudah ada nanti panitia boleh ke saya atau mungkin nanti dikirim aja barangnya ke salah satu peserta ya, ke panitia. Oke, ada lagi satu mau coba? Apa yang terbayang di situ? Oke, belum panas kali engine-nya ya. Oke, kita langsung aja dulu, langsung ke materi berikutnya aja ya. Oke, baik teman-teman semuanya. Jadi kalau kita bicara masalah tentang perempuan gitu ya. Jadi sebenarnya peranan perempuan itu dari zaman sono nih, dari zaman dulu ya, memang dari sejarahnya itu kaum laki-laki mendominasi dari kaum perempuan. Gitu. Jadi sudah dari sejarah awal gitu, sejak zaman Yunani, sejak zaman Romawi, India gitu ya, China dan sebagainya itu baik juga di agama Yahudi, Nasrani dan sebagainya, itu mereka menganggap bahwa perempuan itu setengah manusia. Mereka tuh manusia kelas 2, jadi manusia cuma pelengkap doang gitu, dan hak dan kewajibannya perempuan itu yang atur adalah laki-laki. Jadi tidak diberi ruang bagi seorang perempuan untuk berkiprah di sana gitu. Jadi
semua itu yang mendominasi adalah kaum laki-laki, gitu ya. Jadi itu sudah dari zaman awal-awal seperti itu. Nah, realitasnya pada hari ini juga seperti itu. Tadi disampaikan oleh Mbak Nurul ya, bahwa kekerasan terhadap perempuan ternyata kesininya semakin meningkat. Dan kadang-kadang bahkan kalau kita baca di beberapa berita-berita yang masuk itu hal-hal yang sampai di luar nalar yang diterima oleh perempuan, gitu ya. Jadi memang realitanya memang seperti itu. Dan itu terjadi karena dari sejak awal sudah seperti itu. Lalu sebenarnya kalau kita pengen tahu apa sih sebenarnya dimaksud sebagai kekerasan terhadap perempuan, itu kita ambil di Deklarasi Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan ya tahun 93 di pasal 1 tentang kekerasan terhadap perempuan atau KTP, kita singkat sebagai KTP. Yaitu setiap perbuatan dikenakan pada seseorang semata-mata karena dia perempuan, gitu ya, yang berakibat atau dapat menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, atau seksual. Nah, termasuk juga ada ancaman di dalamnya ya, kemudian pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik di muka umum maupun di kehidupan pribadi. Itu yang dikategorikan sebagai kekerasan terhadap perempuan atau KTP. Nah, apa sih penyebabnya KTP? Jadi ya sebelum masuk ke materi intinya, kita coba lihat dulu dari latar belakang tentang KTP gitu ya. Nah, apa penyebab dari KTP itu sendiri? Yang pertama adalah budaya. Tadi sudah saya sendiri di depan bahwa sejarah dari awal sudah mengatakan bahwa perempuan itu di bawah laki-laki. Jadi laki-laki itu lebih mendominasi terhadap perempuan. Itu sudah akar sejarah, itu sudah budaya dari awal-awal seperti itu. Jadi tidak ada sama sekali perempuan itu berperan di sana. Kemudian penyebab berikutnya adalah aspek ekonomi. Oh ya, aspek budaya itu sampai sekecil-kecilnya juga sampai saat ini juga gitu ya. Kalau teman-teman semuanya melihat kehidupan realitas, saya tidak tahu ya, mungkin teman-teman ada yang di rumah melihat gitu ya, kondisi beberapa masih ada sebagian dari masyarakat itu menganggap bahwa pekerjaan perempuan ya perempuan saja, di rumah saja tidak bisa keluar gitu ya. Ya pekerjaan mencari nafkah adalah laki-laki. Nah, sehingga perempuan itu hanya bisa manut, bahasa sini kan gitu ya, bisa manut terhadap apa yang menjadi keinginan gitu ya dari laki-laki atau dalam hal ini adalah suami kalau dalam rumah tangga. Kemudian kalau ada pekerjaan dalam rumah tangga itu suami tidak ikut campur karena itu bukan usaha suami, itu adalah pekerjaan perempuan. Karena seperti itu. Bicara tentang budaya sampai seperti itunya. Kemudian yang kedua dari aspek ekonomi, ini dia gitu ya. Jadi kebanyakan juga dari aspek ekonomi penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu bergantung kepada laki-laki secara ekonomi. Gitu. Jadi banyak sekali ya saya katakan tadi laki-laki mencari nafkah, perempuan di rumah saja. Maka ketika saya mencari nafkah, maka saya berhak untuk mendikte kamu. Bahasanya seperti itu ya. Jadi banyak ketergantungan perempuan itu terhadap laki-laki secara ekonomi. Kemudian di dalam lapangan pekerjaan pun tidak banyak akses pekerjaan yang bisa diambil oleh perempuan. Itu beberapa juga penyebab dari kekerasan terhadap perempuan. Kemudian dari aspek hukum, status perempuan itu lemah, gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ya di hukum, secara hukum itu banyak hal terjadi kadang-kadang ketika terjadi sesuatu permasalahan itu ketika masuk ke wilayah hukum itu masih lemah, gitu ya. Jadi kalau saya berpikir karena ada apa tidak peka, apatnya juga dari laki-laki ya. Jadi dia tidak peka terhadap kondisi seperti apa gitu tentang permasalahan terjadi di perempuan, sehingga itu mempengaruhi terhadap aspek hukum yang terjadi. Pembuatan kebijakan-kebijakan itu hanya dilihat dari sisi satu, dari sisi laki-laki yang tidak memahami dari sisi perempuan. Kemudian yang berikutnya adalah aspek politik. Jadi sedikitnya peran perempuan, partisipasi perempuan itu dalam keterwakilannya di tempat-tempat yang mengambil sebuah kebijakan, sehingga kebijakan-kebijakan yang terjadi, kebijakan-kebijakan yang dibuat itu tidak merepresentasikan dari sisi dari perempuan itu sendiri. Itu penyebab beberapa penyebab dari KTP ya. Kemudian di mana aja sih KTP terjadi? Di mana aja, gitu ya. Baik secara fisik, kemudian psikologis, emosional, seksual itu terjadi bisa di lingkungan keluarga.
Misalnya bagaimana kekerasan terhadap istri kalau suami ya, atau ibu terhadap anaknya gitu ya. Kemudian ada incest, saudara terhadap saudara gitu ya. Itu sering terjadi. Jadi apa ya? Kayaknya sudah banyak berita yang terdengar ketika seorang anak yang kemudian seorang ibu yang mohon maaf menyiksa anaknya misalnya seperti itu karena hal-hal yang sangat sepele kadang seperti itu ya. Atau bapak menyiksa anaknya atau bapak melakukan tidak baik terhadap anak perempuannya gitu atau laki-lakinya terhadap adik perempuannya. Itu sering kita dengar berita-berita seperti itu yang terjadi dalam keluarga. Apalagi kemudian yang terjadi di masyarakat di sekitar kita itu banyak sekali hal seperti itu. Dari misalnya orang yang berpendidikan pun juga ada melakukan hal seperti itu gitu ya. Jadi banyak hal terjadi tentang KTP ini di mana saja gitu. Kemudian yang berikutnya di wilayah konflik, di wilayah bencana. Ya jangan dikira bahwa bencana itu semuanya itu orang berpikir sih, tapi ada juga ternyata yang berpikir negatif di situ. Pernah dengar ketika terjadi sesuatu di Jakarta tuh apa ya waktu kemarin Wisma Atlet ya. Jadi perbuatan tidak baik di Wisma Atlet. Padahal itu sama-sama lagi apa ya pandemi kemarin di bahasanya apa itu kalau pandemi? Oh jadi lupa saya. Lagi di karantina ya. Oke, lagi di karantina, sama-sama di karantina gitu. Kemudian juga wilayah konflik itu seringkali terjadi gitu ya. Seringkali terjadi di wilayah konflik hal seperti ini. Tentang kekerasan terhadap wanita. Terus dampaknya apa? Masya Allah dampaknya luar biasa banget. Gitu. Mohon maaf sampai sini saya mau tanya, saya kecepatan nggak bicaranya ya? Tolong disampaikan kalau kecepatan. Kira-kira gimana? Terlalu cepat nggak ya? Bisa masuk aja ya? Iya, Bu. Bisa ya? Oke, baik. Kalau terlalu cepat saya ditegur aja. Karena kalau orang Kalimantan itu biasanya bicaranya cepat banget ya. Oke, dampak. Nah, sekarang kita dampak dari kekerasan terhadap perempuan. Wah, luar biasa banget ya. Kalau misalnya kekerasan tersebut sifatnya fisik, maka dampak itu kita kelihatan dari sisi fisiknya, gitu misalnya memar, cedera dan sebagainya, gitu ya. Atau bisa jadi kalau sudah terjadi sesuatu dalam dirinya, biasanya itu sangat mengganggu dari gangguan kesehatan yang kronis seperti pencernaan, gitu ya. Kemudian gangguan makan, gitu. Kehamilan tidak diinginkan, keguguran, dan lain sebagainya. Itu pengaruh secara fisik ketika terjadi sebuah kekerasan. Luar biasa banget ya pengaruhnya ya, sampai seperti itu. Kemudian secara mental, kesehatan secara mental juga sangat berpengaruh gitu, dari depresi, ketakutan, underestimate ya, kemudian kompulsif dan sebagainya, stres gitu ya. Jadi ada teman saya gitu, ketika waktu itu belum paham gitu tentang tentang syariat ya. Jadi berganti-ganti gitu ya, berganti-ganti teman gitu ya, teman laki-laki waktu itu. Tapi kemudian saking banget cintanya sama yang temannya laki-laki, lalu qadarullah yang laki-laki itu menikahnya nggak sama dia gitu. Itu ngaruhnya luar biasa banget gitu ya. Kalau perempuan tuh gimana ya, Masya Allah gitu. Teman saya tuh depresinya luar biasa banget waktu itu ya. Waktu itu dia adik tingkat saya waktu itu, jadi depresi sekali, di dalam kamar mengurung beberapa hari gitu ya. Dia pesan makanan aja sih, tapi dia tidak keluar rumah gitu, tidak keluar kamar maksudnya, tidak keluar kamar gitu. Terus seringnya marah-marah, kemudian banting-banting buku, banting-banting barang yang ada di situ. Ya benar-benar sangat depresi gitu ya. Dia merasa sangat betul-betul direndahkan gitu, karena dia termasuk orang yang sudah memberikan ketulusan, memberikan loyalnya, setianya dan sebagainya, sampai akhirnya bertepuk sebelah tangan ketika menikah tidak sama dia gitu. Itu ngaruh banget ya, sampai ngaruh terhadap kinerjanya dia, kuliahnya dia gitu ya. Kemudian pengaruh terhadap fisiknya ya, dia jadi jarang susah makannya, nggak nelan dan sebagainya begitu. Luar biasa banget. Jadi itu ada stres, ada trauma, sampai kemudian sampai sekarang itu mohon maaf
sampai sekarang itu belum menikah. Jadi dia itu usianya di bawah saya sekitar 2 tahun dan saya sekarang usianya berapa? Ada yang bisa nebak usia saya? Kira-kira usia saya berapa ya? Ada yang bisa nebak ya? Ya, yang bisa nebak, coba nanti saya kasih hadiah lagi. Ini kayaknya hari ini berhamburan hadiah ya. Gak apa-apa, saya ingin bagi-bagi gitu, pengen bagi-bagi hadiah gitu. Produk saya khusus Wardah ya. Nanti saya kasih Wardah. Kasih ini perempuan semua kan, nanti saya kasih produk Wardah. Ada yang bisa nebak nggak? Ya masa usia deh. Ada yang bisa nebak nggak? Saya sudah punya putra berapa? Pertanyaannya nyeleneh banget ya. Ada yang mau coba? Anak saya berapa ya? Anak pertama usia berapa? Teman. Ada yang mau coba nggak? Siapa tahu dapat. Kan iseng-iseng berhadiah nih. Ada? Nggak ada yang mau coba? Nggak jelas ya? Nggak jelas ya. Mbak Lulu mau coba nggak Mbak Lulu? Jadi senyum-senyum aja nih. Mau coba nggak Mbak Lulu? Kira-kira berapa? Masih bisa ditebak nggak kira-kira berapa? 2. Apanya? Anaknya 2. Anaknya pertama usia berapa Mbak? 4-5 tahunan. Oh, 4-5 tahunan. Ya. Oke, Mbak Lulu begitu ya. Satu lagi ke siapa deh? Mbak Pratika barangkali. Mungkin anaknya 3. Yang pertama usia? Sekitar remaja SMA. SMA. Atau SMP. SMA atau SMP. Ya. Oke. Jadi anak saya 4 ya. Anak saya 4. Yang pertama usia kuliah. Yang kedua SMA. Yang ketiga kelas 3. Yang keempat usia 4 tahun. Ya, jadi mendekati Mbak Pratika ya. Mbak Irma dan panitia tadi catat ya. Sudah 2 orang yang dapat hadiah. Oke. Baik. Lanjutkan lagi ya. Jadi kesehatan secara mental gitu. Jadi tadi saya katakan ya. Sampai akhirnya kemudian dia sampai sekarang usia saya sudah 43 tahun. Usia 43 tahun. Berarti usia adik kelas saya itu 41 tahun. Usia 41 tahun belum menikah sampai sekarang. Kenapa? Karena trauma. Dia mendapatkan kekerasan, tapi kekerasannya itu bukan bentuk fisik, melainkan kekerasan secara emosional. Dan ternyata ngaruhnya luar biasa, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah produktivitas kerja menurun ya. Dia sekarang tuh jadi guru. Jadi sempat waktu itu kejadiannya belum jadi guru ya, masih jadi kuliah waktu itu. Luar biasa banget, dia sangat pengaruh terhadap hasil nilainya gitu. Jadi sempat beberapa hari tidak masuk kuliah karena memang harus mengurung diri dalam kamar gitu, Masya Allah. Yang fatalnya adalah bunuh diri gitu ya. Kemudian bisa melukai atau membunuh pelakunya gitu. Kemudian mohon maaf kalau tidak baik adalah dengan aborsi dan lain sebagainya gitu. Luar biasa banget ya dampak dari KTP ini gitu. Nah, kemudian kalau untuk anak-anak sekolah biasanya pengaruhnya di perilaku di sekolahnya misalnya dan mendadak jadi diam gitu ya, mendadak tidak mau bicara orang lain. Efeknya juga sampai ke depannya itu bisa yang tidak mau belum mau bertemu dengan teman-teman perempuannya, teman-teman laki-lakinya gitu kan, sangat membenci laki-laki itu sampai segitunya gitu kan kalau yang efek atau dampak dari KTP tadi. Kemudian kecenderungan ingin keluar dari rumah gitu ya, pengen mengasingkan diri ya, atau dia kecenderungan untuk melakukan sesuatu ya kepada orang yang memberikan dia kekerasan, atau justru dia jadi pelaku kemudian ketika dia dewasa atau dia remaja. Nah, kemudian ya. Jadi yang harus kita ketahui bahwa persoalan ini itu bukan persoalan yang sederhana.
Gitu. Ini persoalan yang teramat besar, persoalan yang tidak hanya untuk perempuan saja, tetapi juga untuk persoalan bersama yang harus kita tangani bersama. Itu ketika ada terjadi satu permasalahan, maka coba kita tangani. Dan bagaimana kita berusaha untuk mencegahnya, gitu ya. Mencegah ini butuh tanggung jawab semua pihak, baik laki-laki pun sendiri maupun perempuan, lingkungan dan sebagainya. Dan kita sebagai seorang muslimah pun kita juga punya peran di sini. Kita punya peran penting dalam pencegahan untuk KTP, gitu ya. Masya Allah, Islam itu merupakan solusi dari sebuah kehidupan. Gitu. Jadi disinilah Islam hadir untuk bisa menjawab semua permasalahan-permasalahan yang ada. Ketika Islam belum datang, perempuan sangat dihina gitu. Perempuan posisinya sangat terendah karena sebagai pelengkap aja gitu. Nah, tapi ketika Islam hadir, bagaimana Islam memuliakan perempuan gitu ya. Karena syariat ini langsung datangnya dari Allah gitu ya, dan kemudian dari hadis Rasulullah SAW. Ini sebagai revolusi di tengah kehidupan yang jahiliyah gitu. Muncullah agama Islam yang bagaimana Islam tersebut kemudian sebagai sumber hukum yang luar biasa dalam meningkatkan status sosial perempuan. Kenapa? Karena dalam Islam itu ada hukum-hukum yang meletakkan norma yang jelas, gitu ya. Jadi dia bisa mendobrak semua budaya. Yang saya katakan tadi, salah satu penyebab KTP adalah adanya aspek budaya, gitu ya. Jadi zaman dulu itu sebelum Islam datang itu sangat merendahkan perempuan. Tapi ketika Islam datang justru sangat memuliakan perempuan. Jadi nonsen banget ketika ada yang mengatakan bahwa Islam itu, kalau dalam Islam kan kalau perempuan tuh nggak boleh kemana-mana, Kak nggak boleh kerja gitu ya. Kita disuruh di rumah aja. Tidak, kita akan lihat nanti berikutnya ya. Jadi coba kita lihat nanti. Sebelum sana kita di Al-Hujurat ayat 13 bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Kita garis bawahi. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Jadi tidak ada tulisan di ini yang paling mulia adalah laki-laki, tidak ada. Yang paling mulia adalah perempuan, tidak ada. Tetapi yang paling mulia adalah yang bertakwa di antara kamu. Sehingga dengan demikian bahwa dalam Islam ternyata Islam memandang perempuan itu dalam penciptaannya dengan laki-laki itu sama bahannya. Gitu. Ya, kita diciptakan sama dengan laki-laki bahannya. Dari turab ya, dari tanah. Kemudian kalau kita ngelihat juga dari ayat ini adalah bahwa semua perintah dalam Al-Quran untuk amal kebaikan itu semuanya sama. Allah menciptakan semua baik laki-laki maupun perempuan itu modal untuk hidup, yaitu akal, jasad, dan ruh. Akal, bagaimana Allah menciptakan kita otak untuk senantiasa berpikir dan mengembangkannya. Kemudian jasad atau fisik kita, bagaimana kita bisa melakukan, mengamalkan sesuatu yang kita pelajari ya dari akal itu. Kemudian ruh itu bagaimana kita diminta untuk hati kita lebih mendekat kepada Allah. Kenapa? Ada sebuah daging, kalau dia baik maka baiklah seluruhnya, dan itu adalah hati. Kalau dia buruk malah buruk semuanya, itu adalah hati. Nah, ruh itu tugasnya adalah untuk memperbaiki satu gumpal daging itu, yaitu hatinya. Ketika dia hatinya baik, orientasinya kepada Allah, maka dia akan memberikan sinyal-sinyal yang baik terhadap otak kita, dan otak kita memberikan tugas untuk fisiknya untuk bekerja tentang kebaikan-kebaikan. Gitu. Dan ganjarannya adalah dikatakan dia orang yang paling bertakwa di antara kamu, yaitu orang yang mulia adalah orang yang paling bertakwa. Itu ganjarannya. Artinya bahwa entah laki-laki, entah perempuan, itu semua dilihat dari ketakwaan. Jadi semua itu ganjarannya berdasarkan apa yang dia lakukan di bumi ini, gitu ya. Di dunia ini itu ganjarannya. Jadi dalam Islam itu semuanya itu sama, sama dalam hal perbuatan, ganjaran, penciptaannya, gitu. Baik, kita lanjut ya. Ada yang, nah. Kita lihat potret perempuan dalam Islam.
Kalau kita melihat ya, bentar kita masuk sini dulu. Terus apa yang harus kita lakukan? Bagaimana peran kita sebagai seorang muslimah agar terhindar dari KTP? Ngaji. Pas saya bilang ngaji, kok bisa? Ini ngaji apa ini? Ngaji Al-Quran. Ya awalnya belajar dulu kita huruf Al-Quran. Kita bisa belajar. Ngaji banyak. Ngaji itu dari kata kajian. Terus apa yang dikaji? Banyak hal yang dikaji. Ya semuanya tentang agama kita. Kenapa kita belajar ngaji? Karena kita bisa tahu ternyata memang banyak hal yang kita belum tahu dalam syariat Islam. Tadi saya katakan permasalahannya KTP itu adalah dari sisi aspek ekonomi, budaya gitu ya, kemudian dari aspek hukum dan politik. Itu ternyata karena kita itu belum memahami ada sebuah konsep yang luar biasa itu dalam memberikan solusi terhadap peranan perempuan dalam kehidupan, yaitu Islam. Terus bagaimana kita bisa tahu tentang konsep itu kalau kita tidak mengkaji tentang konsep-konsep Islam itu sendiri. Dan makanya FSA ini merupakan salah satu tempat bagi kita untuk bisa mengkaji banyak hal, ya, mengenali diri kita, gitu, membangun potensi kita, membangun passion kita, gitu. Karena dengan mengkaji itulah kita bisa mengetahui siapa diri kita sebenarnya. Terus kita mau ngapain di dunia ini, lalu apa yang mau kita lakukan. Gitu. Jadi kita harus mengenal itu sendiri ya. Kita nggak akan bisa berperan kalau kita tidak kenal dengan diri kita. Makanya kita butuh ngaji, butuh kajian. Gitu. Kajian kita mendekat diri kepada Allah, dan kita akan tahu bahwasanya ternyata dalam Islam itu ada banyak petunjuk-petunjuk bagi kita sebagai seorang muslimah agar bisa berperan, dan itu merupakan salah satu hal yang bisa menghindari kita dari KTP. Gitu. Sampai sekarang bisa dipahami? Ya. Jadi kita coba dengan mengaji itu adalah kita mengenali diri kita. Apa yang harus kita lakukan di bumi ini? Gitu. Kalau ngambil dari surah Az-Zariyat ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kuciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Nah, nilai ibadah di situ adalah berbuat itu kebaikan. Apa itu berbuat kebaikan? Banyak. Mencari ilmu itu berbuat kebaikan gitu. Jadi sebenarnya dalam Islam itu kita diminta untuk mencari ilmu juga gitu. Ya kan, membangun potensi diri kita. Kita ini bisanya apa nih gitu. Teman-teman semua yang di sini sudah tahu nggak potensinya apa, passionnya apa? Pada tahu nggak ya? Gitu. Jadi kebetulan ini saya suka sekali ketika bicara masalah potensi sama passion ya. Jadi saya sudah belajar tentang ilmu ini, sehingga ilmu ini saya praktikkan kepada anak-anak saya, dan alhamdulillah sudah saya ketemukan bakat mereka, saya ketemukan potensi mereka, maka saya mencoba untuk menguatkan potensinya tersebut agar mereka next itu berkontribusi, mereka berperan dalam kehidupannya dia gitu. Jadi kita bangun itu kenali dulu diri kita nih. Kita nih larinya kemana nih? Bisanya apa nih? Maka dengan kemampuan dalam diri kita, passion kita nih, potensi kita nih, kita larikan untuk bisa kita kembangkan menjadi satu hal yang baik dalam berperan sebagai seorang muslimah gitu. Itu ya, yang kita lihat bagaimana potret perempuan dalam peradaban Islam. Kalau kita lihat, ini untuk menjawab sebuah pertanyaan dari luar ketika mereka mengatakan bahwa dalam Islam itu perempuan hanya di dalam rumah aja. Apa sih bahasanya dulu ya? Kasur, dapur, apalagi itu ya? Saya lupa istilahnya. Ada 3 istilah ya itu ya. Nah, tidak seperti itu ternyata. Kalau dia mengaji, gitu ya, dia mengkaji, maka dia akan dapatkan bahwa perempuan tuh dalam Islam itu luar biasa banget tuh perannya. Itu zaman Rasulullah itu. Makanya Islam itu hadir untuk memberikan solusi kehidupan. Nah, ketika zaman sebelum Islam datang, begitulah perannya perempuan yang sangat tidak berdaya. Lalu Islam datang, kemudian ada potret-potret perempuan yang bisa kita ambil di situ dan menunjukkan inilah Islam. Luar biasa banget ya. Khadijah, siapa yang tidak kenal dengan Khadijah? Khadijah ini kalau bahasa kita tuh pengusaha gitu ya, pebisnis gitu. Luar biasa sekali gitu. Nah, ketika ini tuh menjawab sebuah penyebab dari KTP, salah satunya adalah aspek ekonomi.
Jadi kebanyakan perempuan itu tidak berdaya karena apa? Karena dia tidak berpenghasilan gitu. Karena dia sangat bergantung terhadap laki-laki gitu. Nah, tetapi tidak ditunjukkan kepada Khadijah. Justru dia menjadi perempuan ya yang dia luar biasa di bidang ekonomi, pengusaha, dan dari usahanya dia itu justru bisa lebih banyak berbuat untuk kebaikan. Ya, salah satu di sini yang paling besar adalah membantu biaya dakwah untuk Rasulullah SAW. Karena yang namanya berjuang untuk kebaikan itu tidak mudah. Dia butuh uang juga di situ. Teman-teman semuanya nih, kalau misalnya berdoa menjadi kalau yang di ekonomi ya, yang di ekonomi berdoa menjadi seorang pengusaha, boleh banget gitu ya. Kenapa? Karena dari uang-uang itu bisa membantu untuk perjuangan dalam Islam, bantu untuk teman-teman yang tidak mampu, membantu orang yang lagi tidak mampu, memberikan sebagian dari hartanya ke sana. Jadi Khadijah, berarti yang namanya pengusaha atau pebisnis di rumah aja? Enggak juga kan ya? Ya namanya pengusaha kan juga dia punya link-link lain gitu ya. Jadi dia enggak orang yang cuma duduk doang, enggak. Dia cerdas. Dia cerdas dalam berbisnis, dia cerdas dalam berusaha. Nah, kenapa disebut sebagai pengusaha dan pebisnis itu berarti dia sudah omsetnya luar biasa banget. Gitu. Dan di sini tidak dibutuhkan orang-orang yang tidak paham apa-apa. Dia sangat paham banget di bidangnya. Berarti Khadijah memang di passionnya adalah dia berdagang, dia berusaha dan berbisnis. Ketika seseorang itu bagus di passionnya dan dia melakukan passion itu, maka dia akan profesional di situ. Gitu. Jadi makanya saya katakan, kenapa kita harus mengaji? Karena kita bisa mengenal diri kita itu siapa, mengetahui bakat kita itu apa, mengetahui potensi diri kita seperti apa, untuk kita bisa berperan. Peran itulah yang mengurangi, mencegah terjadinya KTP tadi. Gitu. Khadijah, itu dari Khadijah, ya. Kemudian yang kedua Aisyah binti Abu Bakar, gitu. Istri Rasulullah yang berikutnya Aisyah. Kita kenal banget dengan Aisyah dengan kecerdasannya, luar biasa banget, gitu ya. Sampai akhir hayatnya beliau mewariskan 242 hadis dari Rasulullah SAW. Ini luar biasa banget dari ilmu. Dari ini Masya Allah ilmunya ya. Jadi cerdas sekali dari berbagai disiplin ilmu. Nah ini menunjukkan bahwa kita perempuan diminta untuk belajar. Gitu. Ya, belajar. Kita baik dalam sisi ilmu kita. Tidak ada tidak belajar. Kenapa? Seseorang yang menguasai berarti dia belajar. Para sahabat laki-laki sekalipun waktu itu ketika ingin belajar tentang fikih, belajarnya dengan Aisyah. Belajar dengan Aisyah. Ini pintar gitu. Belajar terus. Berarti kita diminta untuk belajar. Bukan berarti di rumah saja. Ya kan? Berarti ini untuk menepis sebuah anggapan bahwa Islam itu kudet ya, kurang update. Tidak. Justru kita banyak melihat wanita-wanita cerdas gitu ya pada zaman Rasulullah SAW. Termasuk adalah Ibu Aisyah binti Abu Bakar, putranya Abu Bakar. Selanjutnya adalah Ummu Salamah. Ini luar biasa sekali ya. Dia politisi ulung gitu. Ummu Salamah ini sangat berperan waktu itu ketika terjadi hijrah, gitu ya. Kalau pernah dengar ceritanya Ummu Salamah ya. Nah ini kita gimana kita tahu kalau kita tidak mengkaji. Tidak mengkaji ini semuanya. Maka kita butuh mengkaji untuk lebih mendalami ilmu tentang peran kita sebagai seorang muslimah. Gitu ya. Kemudian Ummu Salamah ini kenapa dikatakan sebagai politisi ulung? Dia termasuk yang membantu Rasulullah SAW dalam strategi perang saat itu. Luar biasa. Berarti di sini adanya peran Ummu Salamah sebagai penentu kebijakan. Nah, makanya tadi dikatakan di awal tadi bahwa salah satu penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan itu adalah dari aspek politik, gitu. Nah, ini sebenarnya dalam Islam sudah ada contohnya Ummu Salamah ketika beliau itu berperan dalam politik, gitu. Nah sekarang ini justru sebenarnya mengalami kemunduran ketika memang tidak banyak wanita itu berperan dalam politik. Maksudnya berperan dalam politik supaya kita bisa membantu untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang terjadi sehingga aspek hukum tadi yang termasuk salah satu penyebab KTP tadi itu bisa kita hadapi. Gitu. Kenapa? Karena ada perempuan masuk dalam politik tadi ya, dalam peran politik tadi sehingga itu akan sangat membantu terhadap kebijakan-kebijakan hukum yang keluar. Kenapa? Karena kebijakan itu
dilahirkan oleh seorang perempuan juga gitu. Kebijakan yang awal-awal itu kan memang banyak kan laki-laki, dan laki-laki tidak banyak paham. Kalau teman-teman semuanya nanti ketika next jadi seorang rumah tangga, itu memang kalau belajar ilmu rumah tangga itu suami istri harus belajar. Tidak hanya istri saja, tidak hanya suami saja, tapi dua-duanya harus belajar. Kenapa? Bisa saling memahami hak dan kewajiban. Itu hak kewajiban. Sehingga kadang ada hal-hal sepele yang tidak laki-laki tahu terhadap tentang perempuan. Karena perempuan tuh apa ya, susah gampang gitu ya. Susah gampang gitu. Dia nggak dikerasin gitu. Kalau dikerasin itu luar biasa. Ada kutipan ucapan dari Muhammad Hatta, suka banget saya kutipan tersebut gitu ya. Jadi dikatakan di sana itu mendidik seorang laki-laki itu berarti mencerdaskan seorang individu laki-laki aja, gitu. Ya, mendidik seorang laki-laki ini ada seorang perempuan yang mendidik seorang laki-laki berarti dia hanya mencerdaskan seorang individu. Tetapi ketika seorang perempuan mendidik seorang perempuan, ya maksudnya mendidik perempuan satu aja, maka dia akan mencerdaskan sebuah bangsa, sebuah peradaban, sebuah generasi. Makanya dalam Islam itu dikatakan yang bisa mendidik anak perempuannya itu dengan baik, maka bahasanya itu surga. Luar biasa. Kenapa? Karena mendidik anak laki-laki itu tuh hanya untuk kebaikan si anak laki-laki itu saja. Gitu. Tapi ketika dia mendidik perempuan, maka dia efeknya sangat luar biasa. Kenapa? Generasi peradaban bangsa itu dididiknya. Maka kita butuh perempuan-perempuan yang hebat, butuh perempuan-perempuan yang luar biasa di sini. Dari sisi pengetahuannya, dari sisi ilmunya, dari sisi apa saja gitu. Kita butuh perempuan-perempuan yang hebat di situ. Nah, balik lagi ke Zainab binti Jahsy. Gitu ya. Zainab binti Jahsy, dia termasuk wanita-wanita yang luar biasa. Kalau teman-teman tahu, Zainab ini nggak mau diam, gitu. Artinya dia tidak ingin menjadi seorang istri yang duduk diam saja. Beliau tuh punya bakat dari craft, bakat itu craft gitu ya. Jadi dari bakatnya itulah kemudian beliau itu mengumpulkan pundi-pundi gitu. Beliau bisa membuat sesuatu dari barang bekas dan sebagainya gitu ya. Lalu beliau jual, lalu beliau menghasilkan dan itu disimpan untuk kemudian diinfakkan, dan beliau ini terkenal sebagai orang paling dermawan. Karena dia mengikuti dari ayahnya yang terkenal orang Quraisy, tapi dia terkenal dermawan. Nah, disitulah dia mengikuti jejak dari ayahnya, dan ketika dia menjadi istri Rasulullah SAW, kemudian dia melakukan kegiatan-kegiatan untuk menghasilkan uang. Jadi ibu rumah tangga yang menghasilkan. Itu yang juga menjadi moto saya. Saya tidak ingin jadi ibu rumah tangga saja, tapi ibu rumah tangga yang menghasilkan. Karena orang berpikir begini, ngapain aja ilmunya tinggi-tinggi tapi tuh jadi ibu doang gitu. Jangan dibilang ibu rumah tangga itu profesi yang sangat rendah, bukan, justru ketika dia sangat profesional dalam menjadi seorang ibu, maka dia akan melahirkan generasi-generasi yang hebat. Gitu ya. Jadi saya bangga jadi ibu rumah tangga, tapi menghasilkan. Baik. Kemudian berarti Zainab di sini tidak hanya diam gitu ya. Berarti dia bagaimana caranya bakat yang dia miliki, dia ingin berperan di situ, banyak dermawan, dia menjadi orang yang dermawan. Itu berarti berbuat pada orang dalam kebaikan. Jadi dia mampu gitu. Jadi meskipun dia jadi istri Rasulullah saja, tapi istri Rasulullah itu beberapanya memang memiliki kemampuan dalam hal finansial. Gitu. Jadi tidak kemudian menggantungkan kepada laki-laki saja. Gitu. Nah, kita harus punya ini. Jangan pernah menggantungkan sesuatu terhadap laki-laki. Jadi keingat teman saya satu ya, ketika dia hanya menggantungkan diri terhadap laki-laki, masya Allah gitu. Ketika suatu hari qadarullah Allah berikan qadar bahwa suaminya nggak ada, suaminya meninggal, masya Allah kalang kabut ya, bingung gitu. Bagaimana caranya menghidupi anak-anaknya, gitu. Jadi mulai dari sekarang ini, setelah kita mengetahui potret-potret seperti itu, maka jadilah wanita mandiri yang yang bisa menghasilkan gitu. Supaya Supaya salah satu pencegahan untuk terjadinya KTP tadi gitu. Karena kita tidak hanya berharap kepada yang lain. Itu ya saya sering berikan kepada anak-anak saya. Jadi jangan selalu untuk bergantung kepada orang lain.
apapun dia, kita berusaha. Selagi kita masih bisa melakukan sendirian, kita kerjakan itu sendiri. Tidak kamu sedikit-sedikit minta tolong. Kalau misalnya kita bisa lakukan sendiri, kita lakukan sendiri. Kecuali ketika sama sekali kita tidak bisa, maka kita minta tolong kepada orang lain. Hal yang paling sedikit kecil adalah contoh yang sangat remeh-temeh terkadang itu dilupakan adalah kalau saya menjadikan diri saya lihat di rumah ya, di rumah suami memberikan saya fasilitas apa gitu. Ketika ada motor di rumah, saya akan berusaha bagaimana saya bisa naik motor. Ketika ada sepeda di rumah, saya bisa naik sepeda. Ada mobil di rumah, saya bisa naik mobil, mengendarai mobil. Jadi tidak kemudian bergantung. Ketika suami saya posisi di Sulawesi ya. Jadi suami saya kerja di Sulawesi. Nah, ketika posisi suami saya di Sulawesi, saya masih bisa berdiri secara mandiri di sini. Gitu. Kadang-kadang ada orang yang sulit gitu ya untuk bisa mandiri, keteteran anaknya gitu ya. Kemudian ya keteteran banget karena tidak terbiasa memanage sesuatu. Gitu. Nah, saya berusaha untuk bisa memanage suami jauh, tapi saya bisa memanage memegang 4 anak saya. Kebetulan alhamdulillah anak saya yang pertama sudah punya usaha ya. Sudah punya usaha di desainnya bareng sama adiknya yang kedua. Jadi pun meskipun mereka juga sekolah, tapi mereka juga berusaha jadi pebisnis gitu. Pengusaha di passion yang alhamdulillah Allah sudah tampakkan gitu. Nah, kemudian saya juga melatih, kebetulan anak saya terakhir saya homeschoolingkan dengan diri saya sendiri gitu ya. Tapi saya juga megang Wardah gitu. Jadi artinya saya masih bisa pegang Wardah, tapi saya juga masih bisa pegang anak saya gitu. Dan saya juga masih bisa mengkaji beberapa taklim. Saya juga aktif di kegiatan masyarakat gitu ya. Saya juga aktif di kegiatan masyarakat dan saya sebagai ketua di sana gitu. Jadi artinya kita itu sebenarnya bisa berperan. Dengan peran kita seperti itulah mengurangi, mencegah terjadinya KTP. Baik, lanjut lagi. Ummu Sulaim itu termasuk yang ikut berperan. Ini baik lagi gitu ya, ikut berperan. Sekarang kita nggak berperan, tapi kita masuk ke sebuah parlemen, itu perang secara pemikiran di situ ya. Jadi Ummu Sulaim sudah menunjukkan bahwasannya perempuan juga bisa ke situ. Jadi tidak bisa kita mengiyakan ketika mereka bilang perempuan itu di rumah saja, tidak. Tapi justru perempuan itu punya peran hebat ketika kita membaca potret dalam Islam. Yang terakhir adalah Ibunda Musa, gitu ya. Pengasuhan anak. Ini penggerak apa? Peran kesabaran dalam mendidik, Masya Allah, luar biasa banget ya. Teman-teman semuanya, kalau belajar nanti mendidik anak, suatu saat nanti kalau misalnya saya diundang lagi di sini, mungkin kita bicara masalah bagaimana next kita mendidik anak. Kok bicara begitu? Iya, karena kita sebagai seorang perempuan, nextnya juga kita ke sana, gitu ya. Kalau kita nggak punya ilmu ke sana, luar biasa banget. Ada orang yang, mohon maaf, pendidikan tinggi tapi TK, pendidikannya jadi rendah, jadi seperti TK ketika dia mendidik anak. Maksudnya gimana? Dia bisa S3, tapi dia tidak bisa mendidik S3-nya itu untuk mendidik anaknya. Banyak yang seperti itu teman-teman saya. Jadi jangan sampai kita tuh sekolah tinggi itu untuk anak kita, bukan untuk orang lain gitu. Artinya Allah memberikan kita kemampuan berpikir ini untuk kita juga mendidik anak kita. Seperti itu nanti ke depannya ya. Masih jauh ya, belum tentu. Ada loh yang qadarullah tiba-tiba masih kuliah, juga ada yang sudah datang dilamar, kan nggak pernah tahu ya kondisi begitu. Oke, jadi kita, bagaimana peran kita sebenarnya cuma doang gitu ya. Kita mengaji, terus kita mengaji untuk kita mencari tahu diri kita, kemudian kita bangun diri kita sendiri, dan kemudian kita berkontribusi. Dengan demikian maka kita akan bisa berperan. Nah, dengan peran kita itulah yang kemudian bisa mencegah terjadinya KTP. Jadi ketika suami katakan suami mau macam-macam misalnya kan masalah harta, kita bisa bantu suami kita untuk dalam harta gitu. Kemudian kalau misalnya hukum ini supaya baik nih, maka seorang perempuan yang diberikan oleh Allah akal, kecerdasan otak, belajarlah ilmu hukum ya, tentang hukum-hukum seperti itu, sehingga apa? Dia bisa masuk sebagai pemberi kebijakan, masuk ke daerah politik dan sebagainya. Jadi ada orang-orang yang berpotensi untuk bisa masuk ke wilayah politik, gitu, ke wilayah hukum, gitu ya, ada wilayah ekonomi dan lain sebagainya. Jadi demikian dari saya, mudah-mudahan bisa sangat menginspirasi ya, bisa menginspirasi diri kita, memotivasi kita menjadi lebih baik lagi insya Allah. Baik, saya tunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya, mudah-mudahan saya bisa menjawab, dan lebih baik ya kita banyak sebenarnya berdiskusi ya, supaya kita bisa mantapkan diri kita, melangkah lebih baik lagi, menjadi seorang perempuan, menjadi seorang muslimah yang dia dengan mengatakan bahwasanya saya bisa dan saya mampu insya Allah. Baik begitu, mohon maaf lahir batin. Silakan saya kembalikan kepada
panitia untuk meneruskannya. Saya hentikan presentasi dulu ya. Oke. Baik, terima kasih untuk Sama-sama penyampaian Mbak hari Irma. ini. Saya Kemudian saya akan membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa menyalakan mikrofonnya dan bisa menuliskan di chat. Terima kasih. sama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Pratika. Saya mau nanya, kan ada disinggung kalau perempuan itu ada 3 hal harus di dapur sama apalagi gitu kan. Iya. Kalau ini hidupnya tuh kayak masih di dalam kampung, kayak perdesaan gitu kan biasanya orang-orang cara berpikirnya kayak ya tetap masih kayak gitu. Sedangkan kita punya keinginan untuk maju. Kita harus mandiri gini-gini. Tapi di belakang itu banyak yang ngomongin nggak usah ngapain kayak gitu. Ujung-ujungnya juga bakal kembali ke dapur. Terus juga nih Mbak, saya juga mau nanya. Kan tadi kan kata Mbak perempuan itu harus mandiri. Ketika kita sudah bisa melakukan apa-apa sendiri, tapi hal itu dianggap menjadi persaingan atau menyaingin laki-laki. Itu gimana ya Mbak menurut Mbak? Mungkin pertanyaan saya itu saja. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana panitia, langsung dijawab atau bagaimana? Langsung jawab aja nggak apa-apa, Mbak. Oke. Baik. Tadi Mbak Pratika ya. Tadi Mbak Pratika sudah dapat hadiah belum ya? Sudah ya? Oke. Kalau sudah berarti nanti dikasih ke yang lain aja ya hadiahnya ya. Kalau belum berarti dicatat dulu didapat. Oke. Mbak Pratika tinggal di mana? Aslinya maksudnya? Saya di Kalimantan Tengah. Orang Kalimantan Tengah ya. Saya Kalimantan Utara. Oke, Kalimantan Tengahnya di mana Mbak? Di Pangkalan Bun, Mbak. Oh, Pangkalan Bun. Masya Allah jauh banget ya ke sini ya. Oke. Balik lagi. Ini balik ke rumah ya. Jadi memang kita harus bisa jadi orang yang, kalau saya ngelihatnya begini ya. Mungkin Mbak Pratika ngelihat teman-temannya yang sekarang Mbak Pratika kuliah. Terus teman-temannya ada yang nggak kuliah. Masih ada nggak? Kita lihat yang sederhana dulu ya sebelum menjawab yang ini. Ada nggak masih tergabung di grup SD, grup SMP, grup SMA, gitu ya, di WA grup gitu ya. Terus mereka tuh orang-orang yang tidak kemana-mana. Mereka orang-orang yang hanya di situ saja. Gitu. Ada nggak Mbak? Masih tergabung nggak di grup itu? Masih, Mbak. Masih. Terus menurutnya Mbak gimana ketika mereka berbicara dalam grup itu? Kalau menurut saya ya pembicaraan mereka itu ya diam di tempat, nggak ada kemajuan. Itu kalau menurut saya loh Mbak. Ya memang rata-rata seperti itu. Bahasa nggak enaknya kadang-kadang pembicaraannya receh. Ya nggak? Ya kan? Tinggi. Ya sangat receh. Gitu. Kenapa? Ya karena mereka tidak belajar untuk menambahkan ilmunya dia. Hanya bergerak di situ saja. Nah orang seperti ini memang ya begitu jadinya. Memang perannya cuma di situ saja. Jadi ketika memang terjadi hal-hal yang terjadi KTP tadi ya memang seperti inilah kondisinya. Maka ketika kita nih kayak Mbak Pratika akhirnya kemudian terbersih keinginan untuk kemudian belajar. Kok akhirnya ke dapur lagi? Emang iya kan kita makan. Kan kita kalau makan kita masak di dapur. Emang baliknya ke dapur lagi. Emang iya, tapi kita jadi orang yang masak di dapur, tapi ilmunya beda gitu loh. Ya, kita sudah sekelas chef, dia masak biasa aja. Bahasanya sih gitu. Jadi memang semua kembali ke dapur memang benar gitu. Semua kembali ke kasur emang benar gitu. Tapi kita selangkah lebih maju daripada mereka. Kenapa? Karena kita berilmu gitu ya. Jadi ibaratnya akan terlihat orang-orang yang ketika pembicaraannya itu pembicaraan yang biasa banget ya. Ketika orang yang sudah belajar keluar dari situ, ya pasti akan beda gitu. Ya sebenarnya kita bisa mewarnai mereka gitu. Memang agak sangat berat. Ketika misalnya dalam grup itu yang kuliah hanya beberapa saja gitu ya. Kalau yang kuliah cuma satu orang itu berat sekali ketika kita ingin memberikan warna di dalam grup itu. Paling tidak di grup itulah gitu. Jadi kalau saya melihat dari
Pernah nggak dengar ceritanya Luqman sama anaknya? Jadi ketika waktu itu Luqman ingin memberikan pelajaran yang terpenting buat anaknya. Ayo kita jalan gitu, bawa ke keledai. Lalu Luqman meminta kepada anaknya untuk naik di atas keledai, ya kan? Kemudian dia jalan sebelah keledai. Jalan mereka berdua gitu melewati sebuah kampung. Lalu orang di kampung bilang apa? Ya Allah, kasihan banget sih bapaknya disuruh jalan kok anaknya naik di atas keledai gitu ya. Gitu. Nah, terus Lukman minta anaknya diam aja, udah diam aja gitu, dengarkan ya. Jadi akhirnya kemudian Lukman meminta anaknya turun jalan, kemudian Lukman naik di atas keledai. Ya kan? Karena tadi kampung itu mengatakan kasihan banget tuh masuk anaknya, bapaknya disuruh jalan, anaknya di atas keledai, kan gitu ya. Oke, sekarang gantian nih. Nah, yang naik tuh Lukmannya, terus yang anaknya di bawah. Lu jalan lagi berdua, lewat lagi sebuah kampung. Orang bilang apa? Gitu. Ya Allah, kasihan banget gitu. Kenapa anaknya jalan kok bapaknya naik, nggak kasih sama anaknya sih jalan gitu. Kebayang nggak sih gitu ya? Kebayang nggak seperti itu kan ya? Oke. Berarti kita udah pertama, yang pertama kasih sama anaknya karena di atas kasih sama bapaknya karena di jalan kaki, anaknya di atas. Kedua kebalikannya gitu. Lalu mereka jalan berdua sama-sama menggotong sama-sama naik keledai. Lalu lewat sebuah kampung lagi. Orang kampung bilang apa? Kasihan banget keledainya, kan kecil, kenapa dinaikin berdua? Gitu. Ya kan? Nah, terus si anak jadi tambah bingung. Tadi gini salah, begitu salah, begini salah gitu. Akhirnya mereka berdua minta itu keledai digendong bareng-bareng. Terus datang lewat sebuah kampung lagi. Terus mereka bilang apa? Ya Allah, kok gitu parah banget ya, kayak aneh banget gitu ya. Kenapa tuh keledai digendong gitu. Mbak Pratika bisa ngambil sebuah kesimpulan nggak Mbak di situ dari cerita tadi? Gimana Mbak Pratika? Iya bisa Mbak. Dari cerita Mbak tadi, kita kan berada di satu desa, terus ke desa lain, ke desa berikutnya, ke desa berikutnya. Berarti dari situ kita, dari satu titik kita menuju lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi, sampai ada orang mengatakan keanehan itu. Gitu. Ya, jadi gini Mbak, kalau kita berada di satu tempat dan tempat yang lainnya, artinya kita itu mau berbuat apa saja, itu kadang memang selalu salah di mata orang. Kalau misalnya seperti itu, paham nggak? Jadi kita begini salah gitu, kita begini salah. Jadi intinya fokus terhadap sebuah kebaikan, gitu ya. Bodo amat orang mau bilang apa, yang penting kita fokus terhadap sebuah kebaikan. Gitu Mbak. Kadang-kadang memang ada orang-orang yang setuju. Ada di dalam dunia ini, ketika kita melangkah itu ada orang setuju dan ada orang tidak setuju. Orang yang suka orang itu orang yang suka orang itu maju, dia akan setuju ketika Mbak Pratika terus-menerus dia sekolah nih. Dia setuju. Wah, ini bagus banget nih. Nanti bisa-bisa pulang bisa membangun desanya kan gitu, kadang-kadang seperti itu. Tapi ada orang yang di luar sana yang nggak suka dengan itu. Alah, ngapain capek-capek juga dia ke dapur. Gitu. Nah, sekarang kembalikan kepada Mbak Pratika. Saya pengen apa nih? Gitu kan ya, saya pengen apa nih? Nah, akhirnya ketika saya pengen itu, maka saya harus begini. Oh, ternyata saya diberikan kemampuan oleh Allah tuh dalam hal pemikiran, dalam hal otak yang bagus, maka saya harus belajar nih. Dengan begitu saya berusaha untuk memberikan pencerahan terhadap teman-teman yang seperti ini, gitu Mbak Pratika. Jadi kembali ke dapur benar, gitu. Karena setiap orang pasti kembali ke dapur. Tetapi dia berbeda dari sisi keilmuan. Kenapa? Dia menjadi seorang ibu rumah tangga, tapi dia juga ibu yang mendidik. Beda banget Mbak, ketika misalnya ya, kayak seperti saya gitu ya, atau misalnya Mbak perhatikan nanti ke depannya. Kita sudah kuliah nih, kalau kuliah tinggi-tinggi akhirnya ke dapur juga, tapi hasilnya beda Mbak gitu loh. Ya kan, sama mereka yang tidak kuliah tapi di dapur aja gitu. Hasilnya apa? Dari didikan anaknya. Karena orang-orang yang berilmu, dia pasti akan mendidik anaknya dengan ilmu. Tapi sementara orang yang tidak berilmu, maka dia tidak bisa mendidikan dengan anaknya dengan berilmu. Jadi hasil didikan anaknya itu sangat berbeda. Gitu Mbak Pratika, bisa dimasukin nggak dalam ini? Bisa masuk nggak apa yang jadi jawaban saya? Nggih, bisa Mbak. Bisa paham ya? Nggih, saya kira khair Mbak. Iya Ki. Yang berikut tadi Mbak, mandiri takutnya menandingi laki-laki, ya kan ya? Jadi saya bilang bahwa ini kita dalam kerangka Islam, gitu. Artinya Islam itu memberikan keleluasan kepada seorang perempuan untuk berperan di situ. Tetapi kita juga harus tahu bahwa dia juga bagian dari laki-laki. Artinya ada kan dalam Islam itu ada norma-norma tertentu yang harus kita pegang. Kita boleh begini, tapi kita selalu dalam kerangka Islam. Jadi intinya berbuatlah, tetapi dalam kerangka Islam.
Itu Mbak Pratika. Jadi memang kalau misalnya perempuan itu biasanya ya, mohon maaf lahir batin, ini perempuan itu punya perasaan banget ketika misalnya dia bisa, dia akan merasa bahwa oh saya bisa nih, dan dia bisa menguasai suaminya. Kalau dalam tata rumah tangga begitu ya. Karena dia merasa bahwa gaji saya lebih tinggi daripada gaji suami saya, sehingga dia merasa suaminya itu jadi justru malah di bawah dia gitu. Karena begitu kenyataannya seperti itu. Tapi ketika dia kerangka berpikirnya adalah Islam, ketika dia ngaji terus nih, dia paham, dia tetap berpegang itu bahwa setinggi-tingginya gaji saya, tapi saya juga sebagai seorang istri, kan gitu Mbak. Jadi dia punya kerangka-kerangka secara Islam di situ. Begitu ya. Jadi ketika dia ngaji, dia paham, oh saya punya batasan tertentu nih, bagaimana saya harus bersikap sebagai seorang istri. Begitu Mbak. Jadi ketika Khadijah ya, waktu itu punya, kan Khadijah yang paling kaya dibandingkan Rasulullah SAW waktu itu, karena paling punya omset, punya harta kan Khadijah. Tapi kemudian yang justru menopang suaminya, karena dia berpikirnya bagus, nggak kemudian langsung mendikte Rasulullah, enggak gitu, justru malah memberikan yang terbaik buat suaminya gitu, karena dia mengaji tadi, dia paham dalam ilmu agama seperti apa gitu Mbak Pratika. Gini Mbak, jazakillah khair untuk jawabannya. Iya Ki, alhamdulillah. Oke, selanjutnya Mbak Isti ya nih, udah angkat tangan tadi. Silakan Mbak Isti. Iya, terima kasih Mbak. Mana Mbak Isti? Saya mau wajahnya dulu dong. Tadi Mbak Pratika segala wajahnya loh. Mohon maaf Mbak, ini saya baru sakit. Oh Masya Allah, siapa kira sifat najilan ya, semoga sembuh. Iya, nah di sini sebelumnya terima kasih Mbak untuk materinya karena sangat menginspirasi sekali. Alhamdulillah. Di sini saya punya 2 pertanyaan. Saya itu tipe orang melankolis Mbak, jadi susah melupakan dan kalau seumpama sudah trauma benar-benar susah banget untuk menghilangkan rasa trauma kita. Nah, lalu bagaimana Mbak cara kita untuk menghilangkan trauma masa lalu yang itu sangat sulit dihilangkan sehingga kita itu tidak ngejudge orang yang ada sekarang itu sama seperti yang pernah terjadi di masa lalu. Nah, kemudian yang kedua pertanyaan saya itu kan ini ya Mbak, tadi Mbaknya luar biasa sekali bisa time management-nya bagus sekali. Nah, itu bagaimana Mbak cara supaya kita itu bisa melakukan sesuatu tidak setengah-setengah? Karena saya tipikal orang yang sulit fokus. Kuliah iya, kemudian usaha iya, terus ngurus rumah iya, tapi rasanya kalau seumpama sudah lelah, kemudian ada masanya kita down, kita benar-benar bangkitnya itu susah Mbak. Itu bagaimana caranya supaya semua itu lebih tertata? Terima kasih Mbak. Iya, sama-sama Mbak Isti ya. Semua itu belajar ya. Saya juga sampai sekarang juga tidak merasa bahwa saya sudah bisa semuanya, tapi saya juga masih butuh belajar di situ. Karena kalau saya sangat bersyukur sekali pada Allah SWT karena sejak tahun 96 saya dikenalkan dengan pengajian. Gitu. Kenapa? Karena itu yang bisa memotivasi saya untuk bisa menjadi lebih baik lagi, gitu ya. Kalau mungkin saya tidak sampai ke situ, tidak ada teman-teman. Kan di pengajian itu, kalau menurut saya ya itu kan perkumpulan teman-teman yang bisa saling menyemangati. Saat-saat kita down, gitu dia bisa saling menyemangati, kan gitu ya. Bicara masalah tentang tadi tuh saya sempat menyinggung tentang contoh-contoh yang trauma ya. Trauma itu seperti karena memang ada orang-orang yang tipikalnya melankolis ya. Memang sulit untuk bisa melupakan segala sesuatu. Sebenarnya dia punya ada juga tipikal pragmatis, kemudian juga ada tipikal koleris, ada tipikal sanguinis gitu. Jadi kita bisa mengenal semuanya. Saya dulu tipikal saya seperti ini gitu. Kemudian tiba-tiba saya bisa berubah seperti ini. Dulu saya kecenderungannya banyak di sanguinis. Kalau di pebisnis tuh biasanya kan di sanguinis koleris ya. Karena dia lebih bisa memanage sesuatu, kemudian dia juga bisa supel pada orang lain ya. Kemudian dia menghidupkan suasana, itu orang-orang yang sanguinis. Orang yang bekerja keras, ketika bekerja keras orang koleris, jadi dia ketika digabungkan antara sanguinis dan koleris memang bagus. Tapi memang Allah tuh menciptakan itu unik ya setiap orang. Pasti ada kelebihan dan kekurangannya, gitu. Nah, saat-saat dimana ketika kita, saya sangat mengatakan bahwa ngaji itu bagian dari hal yang membuat saya itu bisa berubah banyak, gitu. Yang dulunya saya cuma sanguinis sama koleris aja, tapi ternyata sekarang alhamdulillah gitu saya bisa masuk ke melankolis juga pragmatis.
Emang ada salah ya gitu? Enggak, tidak ada yang salah di antara semua itu, juga tidak ada yang benar juga. Artinya semua sifat itu ada kebaikannya dan juga ada keburukannya. Jadi memang apa namanya itu, ketika kita memahami Mbak Isti sudah tahu banget nggak kelemahan diri kita seperti apa, kelemahannya seperti apa, sudah tahu nggak kelebihannya seperti apa. Kalau saya ke waktu itu, sebentar Mbak, sebentar ya. Maaf. Ini tuh saya sambil menjadi pembina usahanya anak saya. Jadi tadi ditelepon sama percetakannya. Kan kebetulan lagi mencetak kalender ya. Jadi interview sedikit ya, sedikit ya. Jadi anak saya kan sekarang didesain gitu ya. Jadi sekarang sama adiknya berdua itu ngebuat kalender. Saya bilang, apapun profesinya tetap kedepankan kebaikan di sana. Maka dia buat kalendernya ini, kalau untuk yang ikhwannya diisi tentang quote-quote ya, tentang motivasi kehidupan. Sementara kalau yang untuk akhwatnya itu isinya tentang ini hijrahnya seorang wanita. Saya perempuannya, kedua perempuan, yang pertama laki-laki. Jadi hijrahnya seorang wanita ketika dia awal-awal tuh punya teman laki-laki, kemudian ketika dia berhijrah menjadi sebuah kebaikan, maka dibuat sebuah cerita di kalendernya. Jadi kalender Januari itu tentang dirinya siapa, Februari tentang perjalanan kisah kasihnya dia kepada orang lain, kemudian akhirnya di Desember dia hijrah. Jadi dibuat sebuah cerita kalendernya di situ. Jadi ini tadi masuk ke percetakan, jadi siap untuk diedarkan. Sedikit intermezzo ya tadi ya, Van ya. Balik lagi nih tadi ke Mbak Isti. Jadi Mbak, saya awal-awal dulu itu mencoba untuk menulis gitu ya, apa yang menjadi kelemahan saya di situ. Gitu. Saya coba list di kelemahan saya di situ. Terus kelemahan saya yang fatal banget itu seperti apa gitu. Saya coba list gitu ya. Kemudian saya coba baca lagi gitu. Memuhasabah diri saya gitu. Ya Allah seperti ini gitu. Kemudian di situ nanti Allah akan memperlihatkan kepada kita kehidupan di nyata di sebelah kita tuh ya, akan ada orang yang mirip-mirip dengan kita gitu. Karena dalam perjalanan kita seperti itu kan pasti ada lah gitu ya, orang yang sama dengan itu ya ada banyak gitu. Kemudian kita lihat mereka seperti apa gitu ya, endingnya seperti apa gitu, akhir seperti apa, terus mereka perjalanan seperti apa, itu jadi catatan buat saya, catat gitu. Oh kalau begini seperti ini. Oh kalau begini seperti ini gitu. Ternyata nggak nyaman seperti ini. Kayak saya kata tadi ya, ketika teman saya itu punya permasalahan di traumatik karena memang orang-orang melankolis itu orang-orang yang memang sangat peka terhadap sesuatu, sangat peka banget sama sesuatu. Jadi kalau mau sama orang melankolis itu hati-hati juga. Maaf ya Misti ya. Jadi artinya nggak sama seperti orang-orang yang sanguinis ya. Kalau kita ngomong sama orang sanguinis tuh mau bodo amat ngomongnya apa saja mah dia mah santai aja, orangnya easy going kalau sanguinis itu. Sementara kalau orang-orang yang melankolis kan memang kita harus mencari kalimat-kalimat yang pas supaya jangan sampai terjadi sedikit irisan-irisan gitu. Kenapa? Karena sangat peka sekali nih gitu. Kalau saya sebagai seorang pembina dalam sebuah kegiatan kajian gitu, saya akan melihat nih siapa-siapa orang-orang yang melankolis itu baik banget dia di pencatatan keuangan gitu. Baik banget di pencatatan keuangan teman melankolis karena dia sangat retail sebenarnya di situ. Tapi memang dia kalau misalnya saya punya satu yang saya bina itu ya, ketika ada acara gitu, saya tidak bisa mengatakan bahwa sekarang kita berangkat, nggak bisa, karena orang melankolis itu akan berpikir dulu nih acaranya. Paling nggak 15 menit sebelum acara itu dia dikasih tahu gitu, sehingga kalau mau diajak cepat nggak bisa kalau melankolis, karena dia berpikir, karena banyak pertimbangan di sana. Tapi ketika Mbak Isti jadi pengusaha, hebat sekali tuh. Kenapa? Karena biasanya kalau orang melankolis itu, kalau mau jadi pengusaha itu, dia mikirnya kebanyakan, karena nggak jalan juga itu, pertimbangannya terlalu banyak gitu ya. Nanti ini gimana gitu, sehingga kadang-kadang jalannya agak susah karena terlalu banyak pertimbangan gitu. Tapi dengan kehidupan yang lain ya sama-sama semuanya penuh pertimbangan. Terus gimana caranya? Saya tadi seperti itu. Saya list, kemudian saya list yang menjadi kelemahan diri saya itu, kemudian saya list yang menjadi kelebihan diri saya. Gitu. Saya baca lagi tentang kelemahan saya baca lagi tentang
kelebihan saya gitu. Artinya fokus terhadap kelebihan untuk kita bisa mengurangi dari kelemahan kita. Balikin lagi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa memang kita memang bukan, saya tidak mengatakan bahwa kita manusia yang hebat, super tanpa Allah, nggak bisa gitu. Saya selalu mengatakan kepada anak saya, kepada siapapun yang saya bina, saya katakan bahwa segala sesuatu itu harus libatkan Allah. Gitu Mbak Isti. Libatkan Allah dari setiap perbuatan kita. Jangan libatkan Allah saat kita sudah ada masalah. Gitu. Kadang-kadang kita libatkan Allah tuh saat kita punya masalah, baru kita minta kepada Allah. Tidak. Pada saat kita mau kuliah pun kita libatkan Allah gitu. Sadari itu dengan diri kita. Artinya, ya Allah, bismillah gitu ya, saya akan seperti ini. Nah, ketika kita menyadari Allah itu, kita akan menyadari tentang qadarullah. Kita siapkan diri kita itu satu ruang, di mana ruang itu ruang untuk meletakkan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Ya, jadi artinya gini, setiap sesuatu pasti akan ada resikonya. Gitu. Jadi ketika kita mengambil jalan ini, pasti akan ada resiko di situ. Dan resiko itulah yang kemudian kita masukkan ke dalam ruangan, kita bisa menerima itu. Gitu Mbak. Itu dari sisi yang kita lakukan. Tapi dari sisi hati kita adalah kedekatan sama Allah itu sangat mempengaruhi diri kita seperti apa. Kalau kita jauh dari Allah, maka dia akan pengaruh terhadap hati kita, ya, terhadap perbuatan kita. Orang itu dia akan bisa mudah untuk bisa melupakan sesuatu ketika kita dekat sama Allah. Mohon kepada Allah, ya Allah, saya mohon kepadamu, gitu ya, untuk bisa manage hati saya, untuk bisa melupakan dia misalnya, untuk bisa menghafali semua ini. Maka saya bilang libatkan semua itu, melibatkan Allah itu dari semua kegiatan kita dari awal. Kita harus libatkan Allah itu dari awal, gitu ya, gitu. Jadi kalau melist tentang diri kita itu dalam rangka untuk memuasabah kita terus dan terus menerus. Kan di dalam sebuah kajian itu ada yang namanya evaluasi diri ya, evaluasi diri. Nah biasanya saya minta kepada teman-teman yang saya pegang itu untuk evaluasi apa yang bisa saya bantu di sini. Karena kita tidak bisa sendiri Mbak. Orang-orang melan khusus memang jarang sekali bisa curhat kepada orang lain gitu. Jarang sekali bisa curhat gitu. Dia biasanya hanya menyimpannya sesuatu sendiri. Sehingga tuh ada pertentangan batin gitu ya untuk orang yang melankolis. Maka dia butuh orang yang bisa tempat dia berbagi supaya dia bisa mengambil sebuah keputusan itu tidak sendirian gitu. Karena biasanya kalau orang-orang melankolis mengambil keputusan sendirian, khawatir keputusan tersebut justru tidak baik terhadap dirinya. Dia butuh orang lain untuk bisa curhat. Maka di sini ada orang-orang tertentu yang bisa mengerti mereka seperti apa. Maka orang-orang yang bisa mendekati orang tersebut, dan orang yang melankolis ini berusaha untuk bisa mencari orang untuk bisa berbagi. Karena kita butuh orang, kita pasti butuh orang di situ. Tapi memang untuk melankolis tidak semua orang bisa dia curhatin, karena tidak termasuk bukan orang yang curhat ya. Karena biasanya dia untuk dirinya sendiri. Biasanya begitu Mbak Esti. Iya Mbak. Yang satu tadi apa? Yang satu saya lupa. Oh, itu yang time management, Mbak. Nah, itu dia. Time management, Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, emang Mbak Isti kuliahnya ngekos nggak? Saya ini di pesantren kampus, tapi sekarang saya di rumah. Udah di rumah ya? Oh iya, karena online ya. Rumahnya di mana Mbak? Di Jogja. Oh, di Jogja. Iya, memang bicara masalah manajemen waktu itu kalau untuk orang yang santai memang karena dia nggak bisa dikejar-kejar ya. Jadi kita tuh kalau saya selalu buat tulisan tagline tuh saya harus bisa gitu. Itu yang memotivasi saya. Kebayang nggak sih sebenarnya saya sudah hampir 10 tahun itu LDR gitu. Hampir 10 tahun LDR gitu. Nah, semua anak itu saya pegang. Makanya saya memberi kemandirian pada anak saya dari sejak awal gitu. Kemandirian itu dalam arti berusaha untuk memanage waktu dengan baik gitu. Karena bagi saya tuh ketika kita kehilangan satu waktu, maka kita akan sulit mendapatkan waktu berikutnya. Maka kita harus bisa list itu. Gitu ya. Jadi manajemen waktu sebenarnya bagian daripada ilmu yang bisa kita dapatkan saat kajian gitu. Jadi waktu yang saya mengambil gini, waktu itu laksana awan ya. Ketika dia sudah tertiup angin, maka dia akan hilang dan dia akan kembali lagi gitu. Dia cepat sekali kembali cepat lagi hilangnya. Jadi
jangan sampai kita tuh kehilangan waktu gitu. Kalau saya melihat begitu, jangan sampai kita kehilangan waktu. Maka bagi saya kalau udah kehilangan waktu tuh wah luar biasa banget. Ketika orang bisa kehilangan barang yang sangat mahal saja masih bisa kembali lagi. Tapi ketika waktu yang Allah berikan kepada kita itu tidak kita pergunakan dengan baik, maka dia bisa hilang begitu saja. Sangat rugi sekali kita. Makanya dalam surah Al-Asr kan dikatakan orang yang rugi adalah orang yang tidak bisa menggunakan waktu dengan baik, manajemen waktu dengan yang baik. Maka teman-teman semua ini ketika berada di kondisi sekarang ini masih muda banget ya. Ayo berbuat sesuatu yang bisa kita gini. Apa ya? Saya suka lagunya. Pernah dengar nasyidnya ini enggak ya? Ali Sastra. Jadi itu sebentar saya lupa teksnya ya. Yang judulnya doaku. Doaku semoga aku tak terlambat memberikan yang terbaik dalam hidupku. Gitu. Itu. Saya suka banget bait itu, gitu ya. Dia itu tuh kadang membuat saya tuh nangis gitu. Ya Allah gitu. Ya Allah saya mohon padamu jangan sampai jadi orang yang terlambat untuk memberikan terbaik dalam hidupku. Dalam hidup saya gitu. Memberikan terbaik yang bisa kita lakukan dalam hidup kita. Karena memang kita tidak pernah tahu kematian itu kapan datangnya. Maka ketika Allah berikan saya kesempatan untuk bisa berbuat apa saja, saya berbuat semampu saya berbuat sebisa saya. Terus bagaimana cara mengaturnya? Itu udah mulai strategi ya. Tapi itu strategi strategi kita. Saya harus bisa begini. Biasanya saya tulis itu. Mana yang menjadi standar prioritas. Ya, termasuk saya juga mengajari pada anak saya nih. Ketika ada beberapa pesanan yang masuk, skala prioritas yang mana dulu nih? Gitu. Jadi jangan sampai membuat klien itu merasa jenuh gitu menunggu kelamaan dari usaha kita ya. Jadi yang kita berikan yang terbaik buat orang lain gitu. Jadi manajemen waktu itu memang dilihat dari kondisi yang mana yang prioritas kita coba diutamakan dulu di situ. Gitu ya. Terus kalau untuk ibadah ya biasanya saya tuh habiskan yang di awal dulu. Jadi kalau misalnya malam itu subuh ya ketika mau qiyamul lail ketika kita sholat gitu ya. Karena saya punya banyak kegiatan berikutnya, maka saya harus selesaikan ini dulu. Gitu. Saya biasanya saya list juga tuh mana-mana yang saya harus selesaikan supaya saya jangan keteteran. Nah, kemudian saya lihat itu ya, saya harus selesaikan ini. Jadi saya harus minimal 1 juz selesai itu dalam 1 hari itu saya kerjakan sebelum syuruk. Gitu. Karena kalau sudah syuruk ke bawah, saya sudah sibuk sekali gitu dengan kehidupan dunia saya. Karena baik saya harus pegang. Saya meng-homeschoolingkan anak saya juga. Saya megang usaha anak saya juga bareng-bareng belum usaha saya juga dan saya juga jadi ketua di beberapa masyarakat di masyarakat di sini itu semua diatur gitu dilihat mana yang skala prioritasnya bagaimana kemudian untuk besoknya apa yang harus lakukan karena kalau homeschooling itu juga kan apa yang materi diberikan kepada anak kita kan juga harus tahu di situ materinya gitu jadi biasanya memang di list ya mana-mana yang harus dilakukan untuk besok hari supaya kita bisa melakukannya meskipun kadang-kadang tidak sesuai dengan list kita tapi setidaknya kita punya gambaran di situ kita melakukan ini dan ini jelas gitu apa yang mau kita lakukan seperti itu Mbak Isti. Berakhir Mbak untuk masukannya. Boleh nanti kalau mau nanya-nanya lebih lanjut bisa ke saya ya. Nanti kita coba lakukan Mbak. Jadi ke anak-anak pun mereka saya ajarin untuk ngetes pribadi. Saya masuk sanguinis, pragmatis, mentolis atau leris gitu ya. Nah, artinya ketika mereka tahu tentang kehebatan kemampuan mereka itu apa, maka saya minta mereka untuk upgrade kemampuannya itu apa. Lalu ketika mereka tahu kelemahannya mereka itu apa, yuk kita berusaha untuk memperbaiki kelemahan ini. Gitu. Jadi bareng-bareng kita melakukan ini. Saya katakan pada mereka bahwa kita ini di rumah satu tim gitu. Bukan hanya saya sebagai ibu saja, tapi semua itu satu tim. Jadi kita semua menjaga semuanya barengan, Mbak. Gitu. Dibagi tugasnya masing-masing. Jadi memang itu butuh ilmu. Saya balik lagi kita butuh ilmu di situ, gitu ya. Nah, kalau ada yang mau sharing lagi setelah ini boleh ya sharing-sharing ke saya. Saya sangat senang sekali ketika ada yang mau sharing-sharing masalah hal seperti ini gitu. Karena pengen saya memang berbagi. Jadi kalau orang yang paham begini Mbak, ketika dia paham tentang apa pribadi orang, dia akan menurunkan ke anak-anaknya. Nah, ketika dia paham anak itu pribadinya apa, sehingga pendidikan atau apapun yang mau diambil itu sesuai dengan dia seperti apa gitu. Jadi nggak bisa ketika misalnya seorang ibu itu anaknya tuh sanguinis dia tidak ada seperti kamu harus begini gitu karena bisa jadi ya sanguinis itu kan orang-orang itu kan agak-agak tanda kutip ya
susah manajemen, gitu, susah manajemen. Gitu. Nah itu kita kasih dia hal-hal yang itu bisa dia manajemen. Kita latih terus di situ. Namanya seorang ibu tuh memang harus pintar. Makanya saya bilang ibu tuh nggak bisa sekedarnya jadi seorang ibu aja, dia harus punya pendidikan di situ, dia pasti punya ilmu di situ supaya apa? Dia bisa menjadikan anak-anak itu sebagai generasi penerus peradaban. Gitu. Kita Mbak Isti. Iya Mbak, terima kasih sekali ya Mbak untuk jawabannya. Sama-sama, maaf batin ya kalau kurang memuaskan. Baik, selanjutnya silakan. Mbak Isti dapat ya, dapat hadiah ya, panitia, tolong dicatat. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari room chat. Dari Mbak Eka Ernawati. Assalamualaikum, perkenalkan nama. Oh iya. Oh baik, kata juga maaf izin ya. bertanya lewat room chat karena sinyal kurang stabil. Izin bertanya Mbak, sebenarnya banyak sekali perempuan korban kekerasan yang tidak berani melapor. Lalu bagaimana cara agar perempuan yang menjadi korban kekerasan tersebut berani melaporkan kekerasan yang dialaminya tersebut? Terima kasih. Ya, emang ya, saya ini langsung dijawab aja ya. Ya. Iya. Oke. Jadi memang ini permasalahannya ya. Jadi kalau misalnya ini permasalahannya, balik lagi tadi seperti kalau pribadi-pribadi seperti Mbak Istri dikatakan gitu ya. Pribadi-pribadi seperti itu biasanya cuma trauma aja. Bagaimana dia mau melaporkan sementara dia masih trauma kan gitu ya. Nah, dan selain itu juga ada yang mengatakan uslah gitu, weslah gitu. Jadi pasrah gitu ya, pasrah dengan kondisi, pasrah dengan keadaan gitu. Kebetulan salah satu ibu yang saya bina itu memang dia di HAM, dia bekerja di HAM, hak asasi manusia. Salah satunya adalah tentang tindak kekerasan terhadap perempuan gitu. Jadi yang dilakukan oleh mereka ya. Saya mencoba menyampaikan yang dilakukan oleh teman binaan saya tadi itu, kebetulan beliau di HAM. Yang dilakukan oleh mereka adalah sosialisasi dan terus sosialisasi. Meskipun memang mereka sendiri berpikir bahwa seberapa efektifnya ya. Tapi yang penting kita berusaha untuk mensosialisasikan itu kepada masyarakat, terutama di masyarakat pedesaan. Gitu. Kalau masyarakat yang perkotaan yang dia sudah berilmu ya, sudah punya ilmu itu, dia masih akan berpikir di situ. Setidak-tidaknya dia akan curhat kepada temannya gitu ya, atau temannya bisa membantu dia seperti apa. Tapi kalau di pedesaan itu kadang-kadang mereka menerima saja, pasrah. Ketika mereka mohon maaf lahir batin mendapatkan kekerasan terhadap suaminya, udah nerima wae gitu. Kan kebanyakan seperti itu. Nah, makanya teman saya itu yang bina saya itu dia bersosialisasi ke daerah-daerah itu yang memang agak sulit. Kenapa? Karena katanya gini. Untuk menyamakan persepsi tentang kekerasan rumah tangganya itu susah gitu. Karena pemikirannya masih sangat awam gitu. Maka teman-teman semua yang ada di sini kan setidaknya kita masuk dia yang dilakukan oleh yang HAM itu adalah sosialisasi dari sisi hukumnya. Sementara kita sebagai seorang muslimah, maka sosialisasi kita adalah dari sisi hatinya. Gitu. Jadi di HAM itu juga ada orang-orang psikolog gitu. Ada orang-orang yang psikolog juga. Cuman memang saya prefer ketika ada teman-teman semuanya yang bisa belajar ilmu psikologi gitu. Jadi orang yang psikologi itu dipegang orang-orang yang paham tentang Islam. Artinya ketika ada permasalahan-permasalahan, pendekatan yang diberikan adalah pendekatan Islami, gitu. Pendekatan yang baik, gitu. Pendekatan yang diberikan kepada Allah, gitu. Nah, kita sebagai seorang muslimah itu maka pendekatan kita adalah pendekatan hati. Pendekatan kita hati, kita harus tahu nih, kita ngobrol dulu ke dia, harus perlu dengan kesabaran kepada orang-orang yang korban dari kekerasan. Kita dekati dia pelan-pelan gitu ya, ajak ngobrol dia pelan-pelan. Jangan ngobrol langsung to the point kepada permasalahan. Tidak, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Karena bisa jadi termasuk orang-orang yang trauma gitu ya. Jadi kita dengan berbagai cara kita melakukan pendekatan terhadap dirinya gitu. Dan kita harus bisa mengetahui ketika kita lagi bicara dengan dirinya, lagi ngobrol dengan dirinya, itu kita bisa melihat dari arah pembicaraannya, dia bicara seperti apa. Biasanya udah kelihatan makan nih orangnya seperti apa nih. Maka ketika kita tahu orangnya biasanya kebanyakan orang yang melankolis. Berarti kita masuknya nih lewat dunia melankolis nih. Bagaimana caranya supaya kita bisa masuk ke dunia dia? Karena nggak mudah masuk ke dunia orang melankolis. Gitu. Nggak mudah ketika kita meminta orang melankolis untuk bisa curhat pada diri kita. Nggak mudah. Tapi kita harus punya cara ke sana. Kita lihat bagaimana perkataan kita secara hati kepada orang-orang yang seperti ini. Nah, ketika kita masuk itu kita ajak dia untuk beribadah dan sebagainya, mendekati diri kepada Allah, gitu ya. Nah, prosesnya memang panjang, tidak mudah ya untuk bisa
melaporkan mereka itu seperti apa. Memang tidak mudah karena yang namanya bicara masalah hati, bicara masalah kepribadian itu luar biasa berat gitu. Ya, nggak mudah gitu. Jadi butuh waktu untuk ke sana. Jadi memang pendekatan kalau dilakukan oleh orang HAM, mereka pendekatan secara hukum dan pendekatan secara psikologi juga ada, tapi kita juga psikologi yang Islami. Pendekatan seperti itu, Mbak. Menurut saya seperti itu. Jadi dan caranya itu memang kalau hemat saya tidak langsung ke depan kepada permasalahan karena dia akan mengingat kembali masalah itu gitu ya. Ada langkah-langkah tertentu ketika kita melakukan pendekatan terhadap orang yang seperti ini. Gitu. Begitu Mbak. Jadi itu ada ilmunya memang. Ada ilmunya untuk kita bisa pendekatan seperti itu. Tapi kalau saya pribadi ya saya tertantang banget. Saya tuh orang ekonomi. Saya tuh kuliahnya di ekonomi, tapi saya lebih suka jadi guru. Tapi saya juga suka banget karena saya belajar otodidak dari ilmu psikologi gitu ya. Nah, saya sebenarnya pengen meneruskan kuliah kalau sudah anaknya gede. Karena sekarang tuh mereka masih butuh saya, gitu. Karena suami saya jauh, jadi saya jadi tempat curhatnya mereka semua nih. Nah, makanya nanti saya sabar dulu untuk nanti mudah-mudahan Allah kasih kesempatan saya bisa ngambil ilmu lebih banyak di psikologi gitu. Karena saya pengen membantu orang-orang yang ketika lagi punya masalah gitu, maka bagaimana kita mengarahkan dia ke arah kebaikan. Itu Mbak Eka. Jadi memang tidak mudah ke sana ya. Kita memang butuh proses ke sana gitu. Yang penting saya katakan tadi itu semuanya kita harus bisa mengambil hatinya. Balikin lagi, yang pertama kali adalah libatkan Allah di situ. Sebelum kita datang ke tempatnya dia, sebelum kita mengambil sebuah proses untuk mengajak dia ke sana, kita mohon kepada Allah gitu ya. Takliful qulubnya kita harus jalan. Saya sering bacanya itu, saya dulu waktu jadi guru itu kepada anak-anak murid saya agak-agak gimana gitu ya. Saya selalu bacakan doa Qulillahumma malikal mulki sampai yang Allah inna kata alawan hadil qulub wa samat ala mahabbatik wa taqas ala taatik. Terus saya terus baca itu, saya bayangkan wajahnya, teman-teman juga bisa seperti itu. Saya bayangkan wajahnya, saya mohon kepada Allah gitu untuk supaya saya bisa masuk ke dalam hatinya, bisa masuk ke dalam dunianya. Kemudian saat saya bertemu dengan orangnya, ketika saya berbicara dengan anaknya gitu, saya mohon kepada dengan doa Rabbi sholli sadari wa yassir amri wa udah kami sekalian qauli gitu. Mudah-mudahan apa yang saya ucapkan ini insyaallah mudah-mudahan bisa diterima oleh yang kita datangi. Begitu Mbak Eka. Mudah-mudahan juga saya bisa diterima ya. Ya saya sampaikan hari ini. Begitu Mbak Eka. Mbak Eka panitia bukan ya? Panitia ya. Panitia boleh dapat gak ya? Boleh lah gitu ya. Nggak apa-apa, panitia juga boleh dapat kok, nggak masalah ya. Alhamdulillah saya punya beberapa ini, saya kasih. Oke, jazakallah khair Mbak Eka. Ada lagi yang bertanyakan? Itu jadwalnya jam 9.15 sampai dengan selesai ya. Selesai terserah aja ya Mbak. Ayo mau berani sampai jam berapa? Saya mau ikut aja gitu. Silakan. Kebetulan hari Ahad ini alhamdulillah saya tidak ada kegiatan nih, kebetulan sih. Biasanya saya ada kegiatan. Silakan kalau ada yang mau tanyakan kembali. Saya tidak melontarkan pertanyaan lagi ya. Tadi pertanyaan 2. Oh ya, tadi yang pertama tadi. Sudah selesai Mbak Nia. Sudah selesai ya. Ada yang mau bertanya lagi? Iya. Jika tadi Mbak tidak Lulu ada yang bertanya. boleh dapat ya. Mbak. Jadi ada tadi Mbak. Siapa tadi Mbak Lulu? Tadi Mbak Lulu ya namanya ya. Tadi yang menjawab. Karena udah berani menjawab, saya senang banget. Saya sangat mengapresiasi yang kayak gitu-gitu. Jadi Mbak Lulu ada, Mbak Nurul ada, Mbak Isti ada, Mbak Pratika ada, Mbak Eka ada, 5 ya? Iya. Oke, siap. Mungkin sesi tanya jawab saya tutup ya. Oke. Untuk acara selanjutnya yaitu dokumentasi, teman-teman bisa menyalakan kameranya. Oh ya, sebentar Mbak. Mungkin barangkali kalau teman-teman ada yang mau chat lebih lanjut kepada saya bisa di-share, diberi nomor saya ya, Mbak. Oh ya, ini baik. kan ada grupnya toh? Ada grupnya? Ada. Ada ya. Tapi dikasih aja nomor HP saya. Siap. Nanti boleh di-share nama saya. Ya. Untuk teman-teman yang lain bisa dinyalakan kameranya. Saya kasih aba-aba ya teman-teman. 1,
1, 2, 3. Mungkin kayak bebas. 1, 2, 3. Udah, terima kasih. Alhamdulillah kita telah masuk ke